Nama Didi Kusuma Wardana dari SMP Negeri 7 Kota Malang. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran informatika elemen literasi digital untuk kelas 9, yaitu terkait dampak sosial informatika. Selamat menyaksikan. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dalam hati. Doa selesai. Saya minta semuanya berdiri terlebih dahulu, kemudian ketua kelas dipimpin bergantian informatika. Nanti ketika ketua kelas bacakan tulisan yang hitam, kalian nanti membacakan tulisan yang merah. Oke. Kalian diubahkan ya. Oke. Apa kabar kelas 9 ini? Luar biasa. Ya, belajar informatika. Siap. Informatika Seru dan asik. generasi digital. Siap sukses. Oke, Pulos, terima kasih untuk kita buat. Aditya, Afra, Aisyah, Alfia, Alvira, Alikarto, Andika, Anggun. Sudah kalian hari ini semuanya? Baik. Ada yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja? Ada. Ada? Tidak. Ya, baik semuanya. Saya ingin perwakilan 2 orang yang tidak bisa panggil tapi langsung inisiatif nanti angkat tangan. Kira-kira dalam 1 minggu ini, hari Senin sampai dengan hari apa? Kamis, yang merasa bahagia siapa? Bahagia ya, karena itu tadi kesehatan kita bisa lebih lebih gampang, nggak sakit lah selama ini. Jadi pelajarannya nggak ketinggalan. Belajarnya nggak ketinggalan. Oke, plus untuk semuanya. Pelajarannya selama 1 minggu. Oke, ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat semenjak awal semester kemarin. Saya minta tolong untuk Rasya membacakan kesepakatan kelasnya. Harus fokus, aktif mengikuti semua kegiatan, saling menghormati dan menghargai. Jika kesulitan silakan bertanya. Oke, itu kesepakatan yang sudah kita buat. Sepakat semuanya? Berikutnya, hari ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika, khususnya pada media sosial. Siapa yang bisa membantu Pak Dedi untuk menjelaskan apa sih media sosial itu? Media sosial, angkat tangan. Ini nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Yang penting, ya, oke. Sarana komunikasi di dalam bidang internet. Sarana komunikasi di dalam bidang internet. Oke, bagus. Siapa yang bisa nambah? Sarana komunikasi dan untuk mencari informasi. Sarana komunikasi dan mencari informasi di internet. Oke, satu lagi. Nah, selama ini media sosial apa yang paling sering kamu manfaatkan? WhatsApp, terus apa lagi? TikTok, Instagram, Shopee, terus apa lagi? Twitter, YouTube, dan sebagainya. Oke, Aisyah, mana Aisyah? Media sosial yang paling sering kamu pakai apa? WhatsApp. Kenapa kok WhatsApp sering kamu pakai? Apalagi? Tidak memerlukan kuota ya, tidak menghabiskan kuota yang banyak. Ini, ini, Snapchat ini, Instagram ini, ini, oke, berarti mayoritas sudah pernah menggunakan media sosial. Ada yang punya semuanya? Dan tergantung kebutuhan kita ya, mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak. Oke, tujuan pembelajaran hari ini tolong dibacakan Aisyah. Tas ke depan, yang keras.
pembelajaran yang pertama, peserta ini dapat mempublikasikan hasil artefak komputasional menggunakan aplikasi media sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan etika dalam masyarakat digital. Oke, itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Untuk pertemuan kita hari ini ada 2. Oke, mekanisme pembelajaran kita yang pertama adalah penjelasan singkat materi, sudah kita lakukan langkah persepsi. Kemudian nanti ada diskusi kelompok, ada presentasi, kemudian penguatan materi, refleksi, dan terakhir ada podcast nanti. Sehingga ketika ada hal yang penting yang kalian anggap penting dicatat, silakan dicatat. Kemudian teknik penilaian adalah pengetahuan formatif dan sumatif, kemudian keterampilan, keaktifan, dan presentasi. Sehingga ketika diskusi nanti jangan hanya tumpang nama, kalian jangan memberikan bantuan dan sebagainya. Karena kerjasama di dalam kerja kelompok itu adalah kunci yang paling utama. Jika bekerjasama dan tanggung jawab, jadi ada 3 penilaian yang akan dilakukan untuk pertemuan kali ini. Oke, kita simak video yang akan saya putarkan. Kemudian nanti kalian catat informasi apa yang kalian dapatkan dari video itu. Kemudian silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan boleh juga. Hari-hari tanpa scrolling medsos yang ibarat makan tanpa boleh HP. Jadi kita nggak perlu bayar buat akses media sosial, cukup login dan lain-lain. Bahkan banyak juga yang pakai medsos untuk jadi ladang dari duit. Tapi dari itu semua ternyata ada rahasia besar tersembunyi. Apa itu? Siap-siap aja kita akan memasuki sisi lain dari media sosial. Ayo mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa kalian berpikir dari mana perusahaan media sosial dapat uang? Padahal kita nggak pernah bayar. Apa yang mau menceritakan terkait isi video itu berkaitan dengan tangan. Nanti saling menambahkan. Oke, pengambilan media sosial, manfaat dan dampak-dampaknya. Oke, siapa yang nambahkan kelompok sini dari sini? Yang keras. Yang pertama bisa menggunakan media sosial. Terus kalau misal ada keluarga, lebih utamain keluarga. Kalau misal atau media sosialnya tak terlalu penting, mungkin keluarga dulu. Jadi media sosial ini sebagai sarana untuk mencari informasi ketika kita nggak ada waktu untuk berkomunikasi di dunia rata. Dengan kelompoknya berdasarkan asesmen diagnostik kognitif yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Hasilnya kelompoknya ini dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kelompok 1 pindah sini. Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Waduh, merah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semua ya. Berikutnya ini proses penilaian yang saya ambil nilainya adalah pemahaman materi terkait kasus nanti yang kalian akan dapatkan masing-masing, keaktifan kognitif, presentasi, yaitu terkait presentasinya harus jelas, kemudian bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang sopan, santun dan sebagainya. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Ada penilaiannya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, nanti kelompok yang sebelah sini mengerjakan kasus yang tingkat rendah, ya, rendah. Kemudian yang sebelah sini sedang, kemudian yang 2 kelompok ini yang tingkat tinggi. Silakan di slide barcode-nya, habis untuk yang tingkat tinggi dulu. Yang berikutnya yang tingkat rendah, di-scan dulu. Kemudian yang tingkat sedang. Silakan didiskusikan kasus yang kalian amati di video itu.
Kemudian diisi lembar kerjanya. Oke, jangan di play dulu, di stop dulu. Saya jelaskan perintah kerjanya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok, jadi diskusi semuanya. Kemudian kalian amati di situ ada panduan pertanyaan, kasus apa yang terjadi dari video tersebut, ya, kasusnya seperti apa. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian bagaimana perasaan korban jika mengalami kejadian tersebut. Kemudian dampak jangka pendek, jangka panjang yang mungkin dialami oleh korban. Apa yang dapat dilakukan untuk membantu korban, dan yang terakhir apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi lagi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan isi videonya. Ada pertanyaan? Ada yang nggak jelas boleh tanya ke sosial media. Tapi tentunya tidak berbeda saja atau merahasiakan informasi bagaimana positif dari daerah. Sebab itu terjadinya kasus penipuan, kekerasan, dan penculikan. Hal negatif dan resiko ini bisa dihindari. Kelompok 3. Oh, dapat mesej sudah. Ya, yang dilakukan itu namanya mereka dilakukan kedua lakukan tindakan Terakhir, geser. Kelompok 1, berpikir aktif, berperilaku sopan, bertingkah aktif. Kelompok 1, huhu, haha. Kejahatan cyber, perasaan sedih, dampak kesehatan mental terganggu, dan caranya adalah dengan mengajak melakukan teknologi. 4. Kasus konsumsi sosial media dan etika, perasaan sedih, dampak jadi dokter dan kesehatan mentalnya. 5. Kasus medsos terlalu lama, perasaan marah, dampak bisa menjadi minder dan depresi. Cara membantu,
Ya, bagaimana atau apa yang kita lakukan agar kita tidak terlalu sering bermain media sosial? Dengan cara mencari hobi baru dan mematikan notifikasi yang ada di Ada tanggapan lagi? Apa sudah cukup puas? Oke, sudah? Oke, bisa kemudian. sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas untuk kelompok 1. Terakhir kelompok yang tidak. Ini ya. Oke. Betina, tadi ada luar biasa, sudah presentasinya sudah sangat bagus semua. Kalian sudah bisa menganalisis terkait dengan beberapa kasus yang banyak terjadi di sekitar kita. Kira-kira dari kasus-kasus yang ada, kuncinya apa? Harus berhati-hati. Kemudian apa lagi? Menjauhi segala sesuatu yang mungkin bisa berakibat negatif pada diri kita. Termasuk ketika tadi ada kasus yang diajak. Ketika kalian diajak oleh seseorang yang belum pernah kalian kenal, atau mungkin kenalnya hanya beberapa waktu dan hanya lewat online, jadi jangan langsung percaya. Peringkat pertama Naufal Alvis, peringkat 2 Andika, dan peringkat 3 Viola. Oke, bros untuk semuanya. Bapak Fatin, meskipun tidak masuk peringkat 3 besar, tapi paling tidak kalian sudah berusaha untuk menjawab sendiri dan kekuatan. Oke, berikutnya kita akan refleksi. Ada 3 pertanyaan terkait dengan refleksinya, yaitu apa yang sudah dipelajari dan apa yang sudah dikuasai, kesulitan apa, dan bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut. Saya sudah membagikan tablet, silakan kalian klik dan isi di situ pakai tablet. Yang pertama, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Silakan diisi. Komentar kasih tanda plus ya. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Kesulitan apa yang kalian temui? Kesulitan apa yang kalian temui? Sama di Padlet slide berikutnya. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak dari pembelajaran kali ini? Ada? Inginnya seperti apa pertemuan berikutnya? Tetap seperti ini. Ada yang kecewa? Oke, yang sedih? Ada yang marah? Oke, nggak ada. Terang individu ya. Silakan upload baik di TikTok, Instagram, kalau Facebook silakan. Instagram. Dikumpulkan di bit.ly video 9i. Di HTTPS bit.ly video 9i. Jadi
kampanye ya, semacam kampanye. Bagaimana sih caranya bijak bermedia sosial? Kemudian bagaimana sih supaya kita tidak melakukan anti bullying kepada teman? Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Siapkan. Diri memberi salam. Selamat pagi, tolong kursinya dimasukkan semua. Kalau ada sampah diambil ya. Jangan tinggalkan sampah, buku jangan ada yang tinggalkan.